tadi lo nyinggung masalah lari itu lo punya komunitas kuat, ada circle yang banyak. Akhirnya di circle itu lo lebih banyak anak mudanya atau anak lebih dewasa dari lo? Dari awal tuh gue lebih suka nongkrong sama orang yang lebih dewasa sih ya. Jadi kebanyakan lebih dewasa. Oke. Nah, sorry banget nih gue nanya. Umur sekarang berapa sih? 34 Anjir. Desember. Pengalamannya banyak nih kayaknya nih. Pengalamannya banyak nih kan. Lebih tua dari gue, lebih muda dari gue sih. Gue lebih tua lagi dari dia. Nih, gue sering bahas kira masalah seumuran. apa ya? Dibilang so tau aja kehidupan lah. Pembahasan orang-orang tolol kayak gue sama Acul kan. Kita tuh di umur sekian kayak gini. Kayak tadi nih dia pas mau jalan ke GBK nemuin influencer yang ternyata kegiatannya sama kayak dia di umur yang sama. Iya. Di umur Acul yang sama. Iya. Nah, gue jelasin ntar ya. Iya. Terus ketika dia gue merasa gue kemarin itu di 2023 sampai sebelum lebaran itu mengalami kesulitan dari segi finansial dan segala macam yang akhirnya gue pindah kerjaan. Gue ngebahas mulu sama dia kan. Banyak nasihat dari dia. Gue merasa di umur gue bukan nasihat lah itu. Ya insight lah dari dia. Ya. Gue banyak dapat insight dari dia. Gue merasa gue dulu kemana aja gitu di muda gue. Ternyata gue mengalami di umur sekian gue sulit ya gitu dengan keadaan kayak gini gitu, karena gue kaget akhirnya si air mata nih yang nggak pernah keluar. Gue paling jarang keluar terus di motor gue keluar, di sholat gue keluar gitu, nggak tahu kenapa ngalir gitu aja. Gue ngerasa sulit banget ya di umur segini, atau enggak tua itu merasa sulit gitu. Nah, dari pengalaman lo pernah dapat kesulitan apa sih di fase berapa, di umur berapa? Karena gue yakin, gue gak tahu ya lo bakal ada kesulitan apa, karena gue ngeliat lo kayaknya gampang banget hidupnya ya. Iya. Cabut dari kerjaan pun dia kayak udah dapat kerjaan lagi. Kalau kata orang Jawa kan hidup itu sawang sinawang ya. Apa tuh artinya? Jadi yang kita lihat dari orang itu belum tentu itu yang terjadi. Oh, covernya gitu ya. Iya, misalkan kita ngeliatnya sore nih, misalkan Diki kok kelihatannya santai, asik, lari apa segala macam. Betul. Kita kan nggak tahu di belakangnya gitu kan. Padahal di balik lari itu lagi nyari kerjaan kan. Iya, bisa jadi kan kayak gitu. Jadi Marsal tadi. Iya, jadi Marsal. tapi maksudnya bukan itu juga poin yang ditanya kan. Maksudnya kesusahan apa aja, tapi mungkin kan ada titik sulit nggak sih? Titik sulit terus life after titik sulit itu gitu ya. Betul. Itu apa sih, mungkin bagaimana kali gitu ya? Menurut gua ya, semua orang sebenarnya punya quarter life crisis ya. Itu bahasa apa nih? Iya, quarter life crisis. Gue baru denger. Quarter life crisis itu di mana orang di umurnya itu akan mengalami krisis-krisis dalam hidupnya, entah itu tentang ekonomi, entah itu tentang cinta, entah itu tentang keluarga. Dan menurut gue patternnya yang udah gue lihat, biasanya cowok itu di 2 tujuan. Ini nih, gue tuh kayaknya puber telat, bulu kaki baru nemu. Kesulitan gue juga sama, kayak telat. Gue di umur 30 baru gue baru mau ngomong 27 sampai 30 biasanya orang udah pada mulai quarter life crisis. Oke. Jadi gini, menurut gue sebenarnya dalam hidup itu nggak ada yang telat. Oke. Fasenya aja yang belum datang gitu. Gue ngomongin juga ke lu itu. Jadi gini, kalau lu bilang tanya tadi, balik lagi bahwa lu pernah ngalamin susah nggak sih? Quarter life crisis gue itu di 27 sampai 29. Oke. Gue 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Lumayan lama juga. 2 tahun quarter life crisis. Untungnya adalah gue bukan tipe orang yang harus nge-share semua hal tentang gue. Ya, oke. Even itu bahagia apalagi sedih. Ya, gue nggak pernah lihat lo curhat di medsos kayak nyindir orang. Nggak pernah lo jadi kayak gitu. Itu geli banget sih gue. Iya. Terus itu juga bahaya sebenarnya. Ntar kita bahas itu. Itu nggak gue banget gitu. Terus lo bilang nangis gue tiap malam. Oke. Beruntungnya gue adalah gue ketemu orang yang selalu mau nemenin gue di jam berapapun. Apa ya? Teman ngobrol kah? Ome TV kah? apa gimana itu? Teman ngobrol. Dan menurut gue dia sangat dewasa. Salah satu orang yang akhirnya bisa ngerubah hidup gue menjadi better. Satu pertanyaan dia yang paling gue inget di umur gue 29 itu, lagi ngopi di Family Mart. Dia cuma nanya gini, lu mau bawa kemana itu? Wah, itu jarang banget. Setelah 2 tahun dia dengerin cerita gue, setelah 2 tahun dia sebagai pendengar gue benar-benar dengerin doang,
gue nggak butuh, kadang-kadang kita cerita tuh nggak butuh insight kan? Iya. Cuman pengen lepas aja. Iya, pengen dikeluarin. Pengen keluarin Karena aja. bingung maunya tuh di mana gitu. Iya. Kadang-kadang cerita-cerita kita belum tentu bisa orang tua nerima gitu. Iya kan? Ya lu dewasa nih. Gue lah dari jalan hidup lo gitu ya kan. Karena gue juga sama tuh, menurut gue lebih asik cerita ke orang yang nggak tahu basic gue. Ya. Iya, seutuhnya kayak keluarga atau mungkin ke kakak atau apa, ke orang lain, ke temen lah, temen apa yang kira-kira kita bisa percaya gitu ya. Kalau menurut gue itu sih bener sih itu kayak gitu ya. Terus itu yang akhirnya insight-insightnya banyak banget. Dia nemenin gue jam berapapun, gue pengen cerita dia dengerin gitu. Udah jarang sih Iya. gitu. Ya makanya menurut gue yang paling mahal itu bukan uang tapi waktu. Ya, momen. Iya, karena semua orang punya uang walaupun sedikit, tapi nggak semua orang punya waktu. Ya. Dan saat ada orang yang nyempetin waktunya buat lo, the best dia. Iya. gue pernah cerita juga kalau apa tuh? Itu pernah. Oh iya benar. Oh iya masalah istri gue. Iya masalah istri lu. Sebenarnya hal gue pernah ngomong ke dia hal apa namanya, hal terbaik apa yang pernah diberikan istri lu, gue bilang gitu ya kan. Di saat dia istilahnya waktu itu sempat dikontenin juga kan kita kan di BKT dulu. Dia jawab anak lah apa segala macam. Jawaban gue waktu yang dikasih istri lu buat nungguin lu, gue bilang gitu. Ya bener ya, berarti sejalan sama ininya dia, insightnya dia. Momen. Kalau gue ketika gue udah punya anak, akhirnya gue nggak mau ngelewatin momen bareng anak gue. Ya, kan? Gue takutnya ketika nanti dia dewasa, bokap gue nggak pernah ngasih ini, bokap gue nggak pernah ngasih momen ini. Momen lo bukan materi ya. Iya. Nah, akhirnya temen lo ngasih pertanyaan dong ke lo. Iya, setelah 2 tahun. Gitu, setelah 2 tahun. Perubahannya apa ke lo? Di situ gue langsung mikir, iya ya. Setelah panjang 2 tahun, gue cuma meratapi nasib gue. Ngeluh apa? Oh, yes. Menurut gue semua orang akan ngeluh ya. Gak mungkin orang berjalan gak ngeluh. Lo kerja pun pasti anjing nih kerjaan ini. Tapi tetap lo kerjain. Iya. Gitu. Mau resign gue besok. 3 tahun kemudian masih kerja. Itu di kasarnya selalu ngeluh gitu, ngomong kasar gitu. Iya. Dan pada akhirnya gue mengeluh itu hanya di dalam hati gue. Cukup gue aja yang tahu. Iya. Akhirnya mau itu entah kerjaan atau apapun, kayaknya gue di dalam hati gue aja deh. Dan akhirnya yang berkata adalah action gue gitu. Bener gak? Iya. Emang itu penting sih buat gue, kayak nggak semua hal harus semua orang tahu, nggak semua hal keluarga juga harus tahu. Kadang-kadang ada yang memang kita harusnya buat kita sendiri aja. Nah itu yang akhirnya gue bilang, oh iya, kenapa gue selalu mikir kenapa begini. Sebenarnya itu udah kejadian, lu kenapa nanya lagi? Kenapa begini, kan udah kejadian. Iya. Telat gitu kasarnya. Berarti harusnya yang jadi pertanyaannya adalah gua harus apa? Iya. Bukannya kenapa begini lagi, karena udah kejadian. Kayak gini, mungkin kayak gini ya. Kenapa sih kayak gini? Kenapa sih kejadian kayak gini terjadi ke hidup gua? Kurang lebih konteksnya kayak gitu ya. Iya. Dan lo menanyakan itu ke teman lo. Iya kan? Akhirnya temen lo ngasih pertanyaan gitu ke lo kan. Iya, bener juga sih. Nah, kayak kasarnya kayak keluh kesah yang udah lo tumpuk berulang-ulang lo nyampeinnya sampai gitu ya. Dengan hasilnya yang memang butuhnya memang actionnya gitu. Iya itu deh. Jadi makanya buat gua, oh iya harusnya gua mikir gua harus apa gitu. Dampak paling besarnya adalah sekarang gua kan orangnya lupaan ya, berapa kali gua hilang dompet. Gue ceritain lupaan gue itu. Ada lebih parah gue. Nah, terus gue tuh hilang sampai kenal sama teller bank karena ATM gue hilang mulu. Anjir. Kan sekarang kan bang ada yang pakai nyetak sendiri kan. Untungnya. Gue ATM sampai sekarang udah nggak punya. Karena lupa juga. Gue nggak ke teller udah malu. Ke mesin kan. Ke mesin ditolak mulu. Udah 3 kali gue hilang. Harus ke teller. Harus ke teller. Ya terus oke. Nah itu yang akhirnya buat gue kayak gini, orang-orang selalu bilang lu hilang dompet tapi santai-santai aja. Sekarang gini, lu udah tahu hilang dompet, lu udah usaha nge-track back bahwa sebelumnya gue di sini. Apa sih yang nyebabin lu hilang sampai sering gitu? Gue sangat short memory ya. Gue akhir-akhir ini kayak gitu lagi. Gue lebih parah nih gue ceritain ini gue kan tadi gue udah nggak punya ATM, udah berapa tahun gue nggak punya ATM, dan gue udah malu ke teller, maksudnya hilang terus kan. Terus kan gue pakai cardless kan. Oke dong cardless. Suatu ketika gue pernah cardless nih, ngambil tek duit keluar gue tinggalin. Kalau gue ATM yang kacau nggak itu? Ini apa namanya hilangnya karena ini abis dari ATM-nya nggak gue cabut. Oh iya. Kalau gue sering kayak gitu. Iya. Kalau gue lebih parah, itu ATM udah nggak pernah gue cabut, hilang. Gue ngambil pakai cardless, duitnya nggak gue ambil. Gue langsung di Indomaret kan belanja. Untungnya nggak ada yang ngantri di belakang gue.
setelah itu berarti nyodong gitu doang tuh keluar duit. iya duitnya nggak jatuh ya. Bunyi kalau kayak gitu kan bunyi kan. Sensornya dia bunyi. Iya, sensornya dia kan bunyi kan. Nah, terus gue sempat kan ATM gue udah hilang, gue kan nggak pakai ATM, gue sempat kayak gitu mikir. Terus kalau gue selalu kalau ngambil duit di ATM itu nggak pernah gue masukin dompet. Untungnya gue masukin saku kiri nih, dompet gue kan di kanan. Gue pegang dong, anjing duit gue belum gue ambil gitu kan. 300.000 ya kan, langsung gue lari ke ATM. Ya kan, gue lagi milih-milih deodoran itu, langsung gue lari ke ATM tuh, anjing duit gue ini, kampret gitu kan. Itu anjir itu beneran, aduh. Gue kasarnya. Udah tua kali gue. Kasarnya. Iya lagi. Kasarnya yang apa namanya gue beberapa kali ATM gak gue ambil aja, bini gue udah ngoceh-ngoceh gimana kayak lo ya, gue bilang. Kasarnya apa namanya, sampai lupanya sering banget gitu. Berarti lo sekarang nggak megang dompet nih? Nggak megang dompet, tapi kan dompet sering hilang. Ketinggalan di kopi kenangan jangan-jangan. Nah untungnya sekarang adalah ada kris ya, jadi kan gue bantu sangat cashless banget, jadi gue nggak megang duit cash. Sekarang jadi lebih gampang. Gue tuh di kehilangan STNK itu, ngurus STNK sampai tahu cara ngurus STNK sendiri itu gara-gara kehilangan deh. Gue kehilangan STNK sampai 3 kali kan. Poinnya berarti gini ya, HP. Karena sorry, dompet. Berarti poinnya karena gini kali ya, kesalahan yang berulang jadi kita belajar ya. Iya. Bener kan? Ya gue sih nggak tahu belajarnya di mana ya, tapi gue kadang gue ulang lagi. Gue STNK sampai 3 kali loh, STNK yang sama loh, STNK motor yang sama. Bayangin. Dan gue kalau mikir jadinya kayaknya tua itu sulit adalah sulitan berpikir ya. Sulitan mengingat. Gue tapi jadi gini loh, tua itu sulit gini. Kita nggak tahu ya apakah di fase umur berapanya kan. Jadi kan baru kita kan mungkin fase umur 30 tahunan lah ya. Tapi ketika nanti fase 50, gue pas kemarin terakhir kita konten, depan gua ada kayak kakek jatuh di motor. Nah, di mana tuh yang di mana? Jadi si kakek itu kayak udah maksain banget bawa motor, cuman posisi badannya tuh kayak udah lemes gitu. Akhirnya jatuh sendiri. Gue mikir gini, gue tua kayak gitu nggak ya? Ngerti nggak lo? Iya. Gue tua mesti harus tetap berusaha bekerja keras nggak ya? Atau gue tua tuh bakal enak gitu, nyantai doang gitu. Di teras gini aja sambil ngerokok gitu ya kan. Kasar kayak gitu. Gue mikir gitu, apakah tua ini sesulit ini gak sih gitu. Tapi lu punya target lu misalnya di umur 50 lu seperti apa gak sih? Kalau gue pribadi kan gue target pendek gue di umur 35. Itu penting gak ya kayak gitu ya? Karena gue berpikir gini, sorry gue potong. Karena gue berpikir kalau kita mikirin hal kayak gitu ya, maksudnya kayak gue ntar umur segini kayak gini gak sih? Karena gue pikir gue takut gue makin overthinking. Karena gue overthinking banget kalau gue ya. Jadi gue kayak gue lebih baik sekarang nih di usia sekarang gue ngejalanin hidup nih. Ketemunya bagaimana? Ini disclaimer entah salah atau apa ya, ini pendapat gue gitu kan. Entah ketemunya di mana, satu titik, entah itu sukses atau apa, yang penting gue jalanin hidup. Kalau gue kayak gitu, jadi karena kalau misalkan berpikir let's say ya gue misalkan gue merit lagi, misalkan gue merit, terus ntar gue bisa nggak ya, ntar gue ini nggak ya, ntar gue ini apa namanya ya bakal kayak gimana, terus di umur sekian ntar gue kayak gimana ya. Gue akhirnya jadi buat gue tuh jadi overthinking, yang akhirnya sekarang kalau gue pribadi ya gue jalanin aja nih. Yang penting gue kerja, satu bener, kedua selalu mengusahakan uang tuh halal. Kalau gue sekarang ya selalu mengusahakan uang tuh halal. Jadi gue karena gue kerja di event kan kadang ada uang becek nih ya kan. Gue hindarin lah uang becek itu, gue hindarin. Laporan gue maksudnya uang dikasih uang jalan kepake buat apa, gue bener-bener gue tulis sekarang. Jadi gue di HP gue yang satu selalu ada note, gue ngeluarin dibawain duit sekian juta keluar buat ini selalu gitu kan, karena gue nggak mau berusaha nggak mau makan yang nggak halal sekarang ya gitu. Jadi kan dulu kan bodo amat, ntar gue tulis aja kayak gini gitu kan, zaman gue masih apa namanya, karena kan nih kerjaan ini sebelum gue masuk ke itu ya kan, ntar ditit tuh ya kan. Sebelum gue masuk ke kerjaan yang sama, gue kerja di sini terus gue masuk lagi nih. Jadi ini reuni lah intinya. Iya, ini kerjaan lama gua. CLBK gitu kan. Nah, terus ya udah apa namanya? Yang di pikiran itu ya, pikiran gue sekarang itu kayak gitu, gue jalanin, gue berusaha sebaik mungkin ngejalanin proses seamanah mungkin, seberusaha seamanah mungkin, dan uang yang gue dapat sehalal mungkin gitu sih. Kalau gue punya target tapi nggak gue jadiin ayo itu banget gitu enggak. Gue yakin apa yang gue jalanin, yang gue usahakan bakal berbuah manis di kemudian hari. Gue selalu berpikir seperti itu gitu. Yang penting gue ngelakuin hal itu secara berulang dan konsisten. Kalau gue berpikir kayak gitu, kayak gue ngonten kayak gini,
bodo amat lah, gue bilang orang mau ngomongin gue song artis atau gimana gitu ngomong kayak gini, wah pedulilah gue, yang penting gue gas aja. Gue bilang sama dia nih, gas aja ya, gas. Gue bilang gas. Akhirnya gue yakin gue punya, kayaknya gue di umur sekian bakal punya kayak gini, tapi nggak gue jadiin apa ya overthinking. Kalau gue nggak, jadi tetap ada yang gue usahain, tapi gue juga nggak mau moyo gitu, ngerti kalau tetap usahain sesuai rulesnya gitu, karena gue punya keluarga, ya kan? Gue punya kehidupan di luar kerjaan juga, yang itu yang harus balance gitu, harus seimbang. Nah kalau dari lo sendiri punya nggak target umur berapa? Nah gue tuh orangnya sebenarnya akhir-akhir ini sangat terplanning ya. Jadi gue tuh terplanning masih. Iya, bahkan gue bisa sampai 2 bulan sampai 3 bulan gue udah ada planningnya nih, buat apa, tanggal berapa gue ada kerjaan. Lu selalu punya note nggak sih? Ada note biasanya, soalnya kan kerjaan lo tulis. Sekarang kan gue juga kayak ngambil event organizer buat nikahan WO dan lain-lain. Iya, gue sempat nanya ini deh. Kalau ada satu hari kosong buat kerja sama gue. Ya terus oke. Oke, lanjut kayak gitu ya. Jadi bahkan gue sampai kayak kepikiran di umur 50 tuh gue harus apa. Oke. Punya kontrakan banyak kah gitu ya? Iya, gue kayak kebayang banyak. Gue tuh kebetulan hobi masak juga kan. Jadi beberapa kali open PO masakan tuh berjalan. Jadi gue di umur 50 gitu, gue ngebayangin gue di other side city yang jauh dari keramaian, terus gue udah punya warteg berapa gitu. Ingat gak lo? Salah satu life skill yang dibutuhkan di seluruh dunia. Masak, supir, masak. Ini life skill. Gue bilang juga sama bini gue, suatu saat lo harus jadi supir ya. Sama bini gue. Tau gak bini gue matahin dengan apa? Bangke lo. Bini gue matahin dengan apa? Nanti kan kalau misalnya lo punya duit kan pakai supir. Dipatahin omongan gue. Enggak, gue kira lo suatu saat ada bisa nyupir gitu. Tau aja lu suruh jadi supir nih. Udah kerja sampingan. Supir itu kan kata lo kan life skill yang kepake banyak kan, maksud gue seluruh dunia ya, katanya. Seluruh dunia. Ya. Amit misalnya gue sakit atau apa, urgent, cuman ada bini gue di samping gue, jadi kan bini gue yang nyupir gitu, ngerti gak? Konteksnya kayak gitu. Karena kalau gue lihat di film-film luar, gaya bertahan hidup orang luar tuh bisa nyupir, jadi dia apa namanya? Lupa istilahnya lagi, gaya bertahan dia lebih kuat lah gitu. Iya. Gitu sih. Berarti lo udah terplanningnya ini gimana nih, secara lo punya karir di umur sekian harus di level sekian kah, atau memang lo punya planningnya ini, gue punya ini atau gimana nih? Contoh simpel deh, kayak misalnya di kerjaan kita sebelumnya. Setelah 3 tahun menurut gue pribadi ya, skill gue udah cukup baik, segala macam gue cukup baik, tapi 3 tahun gue nggak ada perkembangan. Karena di sana bukan melihat siapa yang baik, tapi melihat siapa yang lama. Iya. Lu berapa tahun? Tapi jadi nggak kayak gitu sekarang. Kalau gue lihat ya, makanya gue cabut. Dia nggak jadi lama. Oh gitu. Iya. 8 tahun. Ya hampir 8 tahun. Lo gue 3 tahun pas. Iya, gue 3 tahun pas juga. Kapan lama gue dong? Ya. Akhirnya dibuat gue ini gue nggak akan jadi sesuatu di sini. Ya, oke. Sama pikirannya sama kayak gue. Gue nggak akan jadi sesuatu di sini gitu. Dengan skill gue menurut gue udah cukup mumpuni gitu. Gue nggak akan jadi sesuatu. Gue harus grow up lah. Iya, change. Iya, nge-challenge diri lu juga gitu ya. Gue harus cari yang lain nih. Iya. Akhirnya ya itu paling basic adalah kayak gue 3 tahun di sini selesai. Kalau 3 tahun gue nggak jadi sesuatu, gue harus cari yang lain. Ada target karir berarti di situ. Lamanya tuh berapa lama gitu ya kan? Sampai di posisi sekarang pun tuh manifesting gue 7 tahun lalu kan. Dulu sempat ada juga ngomong kayak gitu ke gue. Gue nganggap lo sombong banget dulu ya ketika gue itu yang ngomong bukan lo. Jadi dia udah selevel deputi, udah selevel manajemen lah, ngomong gitu gue berpikirnya ketika gue di rumah, ini orang kayak sombong banget ya ngomong. Tapi kenyataan hidup memang harus seperti itu. Ketika gue berjalan waktu, pas ketika gue resign ini, sebelum gue resign gue mikir gue bakal jadi apa ya? Kalau misalnya gue tua ubanan atau rambut gue botak gitu, gue masih di sini juga, gue bakal jadi apa gitu. Akhirnya gue nge-change diri gue juga sama. Akhirnya gue resign. Walaupun gambling ya, apakah nanti di kerjaan baru ini bakal better atau enggak? Ternyata kan enggak better, tapi ada jalan Allah yang kasih ke gue. Ternyata harus seperti ini gitu. Gue berarti harus lewatin fase ini ya, fase sulit ini gitu. Terus nyambung tadi 3 tahun tadi, kemarin teman gue bikin status teman silih berganti, tapi gue masih di sini selama 7 tahun. Jadi kayak dia juga mungkin ngerasain fase itu ya kalau gue ya kan. Akhirnya ya memang fase pemikiran itu
harus ada dan nggak ada gitu. Ada yang harus ngalaminnya, ada yang belum kepemikiran sampai situ sih. People always come and go gitu ya. Iya, dan jadinya bener sih Dik. Dulu gitu. gue beranggapan orang yang ngomong begitu kayak sombong banget, lu kan cari kerja susah gitu. Ternyata pas gue mikir ada benernya juga, kita juga butuh ya Karena realistis lah, Iya, realistis. tapi balik lagi bahwa perspektif orang akan beda-beda. Betul, bakal beda-beda. kembalinya akan individu beda. masing-masing. Iya, outputnya juga beda-beda tuh akhirnya. Bisa jadi rezekinya dia juga beda-beda. Pastilah kalau rezeki pasti dong. Karena bisa beda-beda kan Iya. jadinya kan. Tapi menurut gua apa yang sudah lu balik lagi tadi lu bilang apa yang sudah lu usahakan dan sejauh itu lu berjalan dengan apa yang memang lu mau capai, menurut gua itu akan sampai sih. Amin, thank you Dik. Ini bener nggak? Boleh. Gue satu pertanyaan lagi nih ya. Boleh. Tapi ini udah nggak konteks lari ya, hidup iya, beda tadi ya. hidup ya. Tapi ini gue akan nyambung sedikit ke musik. Oke, Nah, siap. ya kan, biar Tapi enak dapat- nih Cul. Kita di sini di GBK terus backsoundnya bara suara. Oh, ini baru suara. Bara suara, dari tadi gue merhatiin. Tadi kan gue ngomong, Yuk, band yang pengen gue tonton lagi bara suara sama RK. Nah, kita situ lompat pagar. Siap, nyala bangku. Ah, Oke lanjut. di masa-masa sulit, ada nggak sih musik apa atau mungkin ya gue nggak tahu, mungkin lebih ke lantunan ayat suci ya kan, kita kan nggak tahu ya, ya kan? Atau mungkin kalau misalkan musik apa sih yang akhirnya kayak lu dengerin terus apa namanya, jadi kayak bikin lu bangkit lah, atau enggak? Kalau bangkit sih terlalu jauh ya mungkin. Pola pikir lah. Iya, mungkin pola pikir lu berubah atau bagaimana, ada nggak kira-kira? Nah kalau musik apa gitu nggak ada. Kebetulan gue penikmat semua genre ya, Iya. dari musik keras sampai musik dangdut pun gue suka. Hammer Sonic nonton dong, asik. Hammer Sonic mau nonton apalagi yang Day One. ketemu gue udah itu lagi. Ini dia gak? Ya oke, terus Jadinya gue emang pecinta Kan gue lagi ngilang dulu nih. Ntar gue muncul kaget. oh dia mau lu Dewan Day tuh. musik nggak. Oh, gue deh itu lagi. Jadi apapun menurut gue yang masih di kuping gue masih enak didengar, gue akan mendengarkan. Sama. Itu kayak di Kayak gue banget berarti ya. episode 1. Iya, gue ya. Enak didengar dulu. Enak didengar dulu ya. Enak didengar dulu. Jadi kerja pun gue harus ada musik. Kalau nggak ada musik gue malah nggak konser. Iya, lu selalu dengerin musik. Iya kan? Iya. Gue selalu dengerin musik, lu pada tahu. Dan always still on seven kan. Aku ngeliat dia kayaknya bukan anak musik banget, maksudnya bukan penikmat musik banget. Pertama kali gue ngeliat Diki gitu. Secara Look. Secara look ya. secara look dia secara Ya, jadi gue bahkan musik sampai musik-musik 70-an pun gue masih mendengarkan. anjir apa tuh? Bob Dylan gitu-gitu Iya. ya. Iya, gue masih mendengarin kayak lagu-lagu jazz, lagu-lagu apa banyak. Bener kan jazz kan Iya, ya. iya, Si jazz. anak paling jazz dia. Enggak paling jazz, tapi gue mendengarkan semua kayak Frank Sinatra aja gue masih denger sampai Anjir, sekarang. Frank Sinatra. Kayak gitu-gitu gue masih Iya, denger. iya, Terus Carpenter gue Oh, masih anjir, dengerin. bandnya jauh-jauh banget. Gua masih Iya. dengerin. Jadi ya memang kalau buat gue akhirnya tidak ada musik yang penyemangat buat gue. Semua musik yang masih enak gue Lari denger pun lo denger musik gak? Oh, kalau lari gue malah sebaliknya, gue nggak denger musik. Oh. Karena buat gue denger napas gue sendiri, akhirnya gue bisa mendengarkan hidup gue. Oh gitu. Anjir, ini inspirasi juga Jadi tuh. irama ya di sini apa Iya. sih? Jadi kalau gue kan mungkin ya kembali lagi ke masalah, lagi ada masalah terus musik ya. Kalau gue kemarin sempet lah ada masalah. Menurut gue cukup besar, tapi gue cukup bisa juga nutupinnya ya. Dia juga nggak tahu tuh gue punya masalah apa tuh dulu. Karena gue jarang nanya sama lu. Iya, dan gue jarang cerita juga karena gue Iya. pendem lah sendiri kan. Jadi gue waktu itu akhirnya suka lagi musik yang tadi keras gitu kan, metal. Jadi kayak bukan buat inspirasi atau buat bikin gue bangkit sih sebenarnya, tapi jadi kayak buat ngilangin stres gue sih. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya nggak sih. Jadi gue Iya. gue sampai apa namanya suka musik apa namanya metal band-band Bandung tuh. Terus suka Coil nggak? Ih, gue suka banget lagi Koil. Anjing, gue suka banget lagi sama Yang mengeluh otong Koil, gue suka banget lagi. suka Iya. banget lagi. Gue juga suka banget lagi. Bangke. Salah gak gue ngundang dia? Iya. Sama sih. Gue band-band Dik Bandung. lo kayak harus masuk lagi nih Dik. Iya. Kita khusus Next bahas time musik lagi. ya. Iya. Gue band-band Bandung, gue dengerin lagi Burger Kill yang zaman-zaman yang Ivan's comeback ya, ininya apa namanya, vokalisnya almarhum gitu kan. Gue dengerin lagi Jazz awal-awal yang masih di Metallic Clinic itu gue dengerin lagi. Jadi dengerin lagi Betrayer gue kadang-kadang gitu, walaupun bendera kuning aja yang nyangkol gitu kan. Jadi gue tujuannya itu buat ngilangin stres gue. Jadi gue kadang-kadang kan karena musiknya nih nggak banyak orang suka juga ya kan, karena segmented lah, lebih segmented. Jadi gue headset gue sampai berapa kali ganti ya, gue cerita sama lu ya. Tadi rusak lagi barusan. Beli TWS cuma setengah jam doang. Gue bilang, sekarang TWS tuh baterai udah pada lama. Gue gituin TWS apaan?
nggak tahu gue dia TWS nggak mau, dia 45 TWS. menit apa ya, sampai rusak udahlah gue beli yang biasa aja biar gue, jadi gue itulah, jadi bukan tujuan sih, ternyata pada akhirnya dengerin musik metal itu salah satunya yaitu apa, ngilangin pikiran apa namanya, gue lagi suntuk atau apa, terus gue itu aja sih Kayaknya hilang gitu aja ya. iya kayaknya hilang gitu aja sih Kalau gue dengerin musik keras itu kasarnya di atas jam 12 sih. Jadi orang rumah pada tidur, gue dengerin sendiri aja tuh. Sosok main dramanya sendiri. Itu jadi kayak energi lo hilang gitu. Energi hilang gitu. Karena nggak ngeband kan. Ya udah kasarnya kayak gitu aja. soalnya gue waktu Soalnya soalnya nih. Beda-beda deh. Karena temen gue ngomong soalnya. di saat kita sedih terus kita dengerin lagu sedih tuh jadi terbawa arus bro. Ada satu juga. Gue kemarin tuh ya lu pernah cerita lah gue apa namanya, pernah inilah punya hubungan lama terus inilah gitu, dibuang lah gue gitu ya kurang lebihnya gitu kan. Terus gue dengerin Guyon Waton, kalau lu tahu. Iya, gue tahu banget. Iya kan, gue jadi malah meratapi gitu, karena kenapa semua lagu sedih itu relate dengan keadaan kita yang sedih gitu, nggak tahu ya kan, nggak tahu gue kenapa gitu. Kayaknya Febio Esser juga kayaknya anjir kok sama ya kan, yang tanpa bersalah anjir gitu kan, gue dengerin tuh bangke banget ya. Kenapa tiba-tiba relate sama situasi gue gitu kan. Terus ya akhirnya gue sempat nonton apa sih YouTube atau apa gitu. Jadi kalau kita sedih terus dengerin lagu-lagu yang sedih ya, akhirnya jadi sesuatu itu, lagu-lagu itu jadi seperti relate gitu kan. Akhirnya gue dengerin lagi apa lagu-lagu, aku dengerin ini lagi deh, dengerin apa namanya ya tadi Koil gitu kan, aku luka gitu kan, apa gitu kan. Gue suka banget sih. Iya gitu. Koil ya kan, gue dengerin lagi Koil. Terus pokoknya gue Koil dari dulu, gue Koil dari 2007-2008 gue udah suka. Waktu zaman gue kerja di hotel gue udah suka Koil gitu. Karena waktu gue ngomong ke temen gue kalau band metal terbaik tuh Koil, dan temen gue pada gak Burger Kill gitu, ribut gue. Tapi itu kan gue dengerin semua gitu kan. Akhirnya gue kembali lagi ke musik metal yang tujuannya itu buat ngilangin stres gue. Gue sisihkan dulu si Lawn Seven ya kan. Gue gak nyangka sih dia demen musik juga sih. Karena dia penikmat banget bro. Karena dia apa ya, gue ngeliat dia kayak gak denger musik dah, gue mikirnya gitu doang gitu. Tapi lu kenapa dia suka di Adams dari mana? Lu nanya? Belum nanya, coba tanya. Lu yang ngasih tahu. Dari mana suka ada Adams? Enggak sih sebenarnya, awalnya ke bawah arus. Oke, karena gini, ipar gua, temen gua, lu gak dengerin The Adams, lu kan anaknya gini banget. Bentar, gue selalu kayak gitu terus tuh kan. Karena gue yakin kalau gue tuh nikmatin musik nunggu moodnya nih gitu. Gue mungkin telat bakal dengerin The Adams gitu ya kan. Karena temen-temen gue pada dengerin, nah lu kenapa? Rumah sakit. Ke bawah arus awalnya. Ke bawah arus. Banyak orang yang suka ya, kenapa sih? Iya. Termasuk kayak gue gitu lagi dijelin kan. FOMO lah. Coba dengerin. Pas ternyata di kuping gue lumayan cocok ya gitu. Satu judul di The Adams. Gue enggak jujur ya, gue suka The Adams tapi gue belum pernah lihat kayak merhatiin dia full gitu loh. Judul-judulnya. Iya. Tapi jadi kayak cuman mendengarkan iramanya gitu ya. Iya. Tapi satu judul pun lu banyak lagu yang gue nggak tahu judul tapi tahu lagu. Iya. Rumah sakit dengerin juga? Enggak kalau. Tahu tapi ada band. Tahu. Beberapa band indie tuh gue justru kebanyakan band indie ya. Iya itu band indie. Tiba-tiba apa kalau Amigdala, terus pulangnya si Flon. Iya tahu. Itu menurut gue lebih enak sih didengerin. Kalau buat santai. Sejenis 420 berarti lu suka. 420 hampir album pertamanya gue dengerin semua. Jason Ranti juga. Jason Ranti gue dengerin. Oh iya pasti, kalau Float Jason Ranti suka biasanya. Iya. Oke deh. Keren banget. Gue thank you banget Dik hari ini udah nemenin konten ya di pelataran begini. Gue pernah nyangka sih lo mau datang ke Ngoling. Nextnya datang lagi ya. Siap. Nextnya kalau ada waktu ya. Jadwal aja. Iya. Kalau ada waktu kita ke Depok ya. Iya. Boleh. Iya. Atau kan di Joglo. Atau ini live report Hammer Sonic dari dia aja, kan dia day one ya kan, gue day two. Iya. Lo ngirim ke gua gitu. Iya, lo ngirim lu edit, lu ini, terus lu jadiin konten, oke? Ya kan? Thank you banget Dik. Thank you. Udah maghrib soalnya. Iya, udah mau maghrib. Thank you udah kemarin. Iya.